Kalau diangkat nggak bisa tuh seperti ini. Jadi satu segi seperti ini karena memang sakit mau diangkat. Maka itulah idza amartukum bi amrin fa'tum minhu mastata'tum. Kalau aku perintah kalian untuk melakukan sesuatu, maka lakukan sesuai dengan yang kamu mampu. Oleh karena itu, ketika takbirnya tangannya nggak nyampe ke sejajar dengan dua pundak, rafa'a, maka angkat saja. Bisanya seperti ini, angkat saja seperti itu. Bisanya seperti ini, angkat saja seperti itu. Jadi diangkat saja, tidak apa-apa. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Kalau aku perintahkan kalian untuk melakukan sesuatu, maka lakukan sesuai dengan yang kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah Masjid Al-Hikmah, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah. Kemarin kita telah membahas tentang kalau kita melakukan sesuatu ibadah itu ngikut perintah Rasulullah, yaitu dalam sebuah riwayat, wa idza amartukum bi syai'in fa'malu mastata'tum. Apabila aku perintahkan untuk melakukan sesuatu, maka lakukan itu semampunya. Jadi sebisanya, tidak harus memaksa seperti itu. Kalau rukuk misalnya harus lurus, kalau memang sakit pinggangnya ya tidak harus lurus gitu. Ya, sesuai dengan kemampuannya. Kali ini kita melanjutkan bismillahirrahmanirrahim, faslun fasal wa yustahabbu ay yarfa'a yadayhi ma'at takbiratil ihrami. Kemarin yang kita bahas tentang takbiratul ihram. Ketika seseorang melakukan takbiratul ihram, maka disunahkan, dianjurkan pada saat takbiratul ihram itu mengangkat kedua tangan. Wa yustahabbu ay yarfa'a yadayhi ma'at takbiratil ihrami, mengangkat kedua tangan khotwa mangkibai, sejajar dengan kedua pundaknya. Sejajar dengan kedua pundak ini landasannya adalah lima ruya Ibnu Umar radhiyallahu an. Selama ini kita diajarkan oleh guru kita kalau takbiratul ihram itu ngangkat tangan sejajar dengan pundak, kedua pundak. Pundak itu di sini sama di sini, bukan di sini pundak itu. Jadi pundak itu di sini. Jadi karena pundak di sini berarti seperti ini. Nah, di sini. Kalau di sini berarti bukan sejajar pundak, ini berarti di depan dada. Kalau seperti ini, kalau ada orang sholat seperti ini berarti dia sholatnya mengangkat tangan di depan dada, bukan khotwal mangkibai. Kalau sesuai dengan apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Ibnu Umar ini adalah anaknya Umar bin Khattab dan dia termasuk sahabat karena dia hidup pada zaman Nabi dan dia ini langsung belajar kepada Nabi. Maka ketika mengangkat tangan menurut riwayat Ibnu Umar itu tidak seperti ini, tetapi seperti ini, khotwa mangkibai. Nah, di sisi lain yang juga dikutip
atau disampaikan oleh Imam Rafi'i yang dimaksud dengan khotwal mangkibai itu adalah ibu jari ini sejajar dengan kedua telinga. Nah, kalau sini kan agak susah mau menjajarkan, kalau sini kan enak. Nah, ibu jarinya ini sejajar dengan telinga. Dan ini sesuai dengan riwayat Wa'il. Ada sebuah riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Wa'il, ketika beliau meriwayatkan itu sampai dengan menggunakan lam taukid, la'angduranna, sungguh aku melihat Nabi. Jadi beliau malah menyampaikan, ini bukan di dalam kitab ini, tetapi ada kitab syarahnya namanya Majmu' Syarhil Muhadzab. Jadi itu ketika saya ingin memperdalam seperti apa sih takbiratul ihram itu, ngangkat tangan seperti apa, saya buka syarahnya yang disarah oleh Imam Nawawi. Kalau ini kan murni yang disusun oleh Abu Ishaq bin Ibrahim bin Ali bin Yusuf Asyirazi, lalu disarah oleh banyak ulama, banyak yang menyarah ini. Yang terkenal adalah yang disarah oleh Imam Nawawi. Kalau cetakan Darul Hadis itu ada 23 jilid. Kalau ditimbang kurang lebih sekitar 30 kilo. Sarahnya. Iya, sarahnya itu. Tapi kalau sarah yang dari DKI, ini kan cetakan DKI ini. DKI itu bukan DKI Jakarta, DKI itu Darul Kutub Ilmiah Bayrut. Nah, kalau yang dicetak oleh DKI itu ada 27 jilid, lebih berat lagi. Kenapa kok begitu? Karena agak renggang-renggang. Sementara kadang-kadang dicetak itu ringkas, itu ada yang dipotong. Yang tadinya hadasana, ada riwayat hadis itu kebanyakan hadasana, itu dipotong hadasan, tinggal sana. Jadi ketika ada tulisan sana, itu maksudnya adalah hadasana. Bukan sana artinya memuji, tapi hadasana telah bercerita kepada kami, gitu. Maksudnya seperti itu. Nah, di sini Wa'il itu sampai bersumpah dengan menggunakan lam taukid, la'angduranna, sungguh aku melihat Rasulullah SAW ketika sholat. Beliau menyampaikan di dalam riwayatnya itu ketika sholat, yarfa'u yadaihi khadwa mangkibaihi hatta hadia udunaihi. Dia menyampaikan begitu sampai sejajar dengan kedua telinganya. Jadi itu persis yang diriwayatkan oleh Imam Rafi'i. Kalau Imam Rafi'i ini bukan perawi hadis, Imam Rafi'i ini ulama fikih yang faqih di dalam ilmu fikih. Beliau ini sepertinya mengambil hadis dari Wa'il. Jadi kalau dari Ibnu Umar itu tidak begitu detail. Beliau nyampaikan kalau takbiratul ihram itu khotwal mangkibai, sejajar dengan kedua pundak. Jadi kalau kedua pundak berarti kanan dan kiri, tidak di depan seperti ini. Kalau depan ini berarti amama sodri, ini kan dada ini. Enggak, belum ketemu saya riwayatnya kalau amama sodri itu belum ketemu. Yang ketemu adalah khotwal mangkibai. Nah, ketika khotwal mangkibai tadi itu dinyatakan oleh Imam Rafi'i, itu ujung jempol ini sejajar dengan telinga seperti yang disampaikan oleh Wa'il. Wa'il menyampaikan sampai jari-jari Rasulullah itu hatta hadya udunaihi, sampai sejajar dengan kedua telinganya ini. Nah, inilah hadis yang menjadi dasar kita ketika sholat itu takbiratul ikram mengangkat tangan. Walaupun nanti ada takbiratul ikram itu boleh tidak mengangkat tangan, tapi kalau di sini dikuatkan mengangkat tangan. Kalau dalam Majmu' Syarhil Muhadzab itu di situ dinyatakan ada yang tidak mengangkat tangan. Tapi kalau kita karena ulama kita ngikut Imam Syafi'iyah, maka kita mengangkat tangan. Maka ketika orang pergi ke Masjidil Haram untuk menaikkan ibadah haji, ada orang sholat itu takbirnya biasa, terus tidak begini, tapi Allahu Akbar langsung lurus. Ada yang seperti itu. Kenapa? Karena sallu kama ra'aitumuni usalli, sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat.
dia melihat gurunya sholatnya seperti itu, gurunya sholatnya seperti itu, sampai kepada yang melihat Nabi sholatnya seperti itu, maka seperti itulah sholatnya. Itulah enaknya Rasulullah itu sampaikan, sallu kama ra'aitumuni usalli, bukan sallu kama usalli. Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Bagaimana melihat Rasulullah sholat, itulah ikuti. Bukan bagaimana Rasulullah sholat, tapi bagaimana melihat Rasulullah sholat. Itu ada bedanya. Riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Nabi SAW kana idza iftataha sholata rafa'a yadayhi khadwa mankibai, bahwa Nabi SAW ketika memulai sholat itu mengangkat kedua tangannya saat takbiratul ihram itu sejajar dengan kedua telinganya. Ini yang sebetulnya ditanyakan kemarin, baru sekarang ada jawabannya. Jadi mengangkat kedua tangan itu sejajar dengan telinganya, ini bujarinya. Lalu kapan lagi mengangkat tangan? Wa idza kabbara minar ruku'i, ketika takbir dari ruku. Sami Allahu liman hamidah, itu tetap mengangkat tangan. Takbir dari ruku. Wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i, ini takbir untuk ruku ya. Wa idza kabbara lirruku'i, takbir untuk ruku. Allahu akbar, takbir untuk ruku. Kemudian wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i, kemudian bangun dari ruku. Jadi ada tiga itu. Ada tiga itu ketika mengangkat tangan. Kemarin ada yang nanya itu kan, karena belum sabaran kan, semuanya ada dijelaskan di sini, cuman belum sampai aja waktu itu. Jadi kapan kita takbir ngangkat tangan itu? Pertama saat takbiratul ihram, yang kedua saat mau ruko, yang ketiga saat bangun dari ruko. Ketika mau sujud tidak usah mengangkat tangan, cukup mengangkat kainnya ini biar tidak melorot gitu kan. Ya, boleh ngangkat kainnya ini kan. Kalau Abu Bakar As-Siddiq itu ketika mendengar ada hadis isbal, orang yang menutupi mata kakinya dengan kain maka masuk neraka, itu Abu Bakar As-Siddiq langsung protes kepada Rasulullah. Bukan protes, maksudnya ngadu, ya Rasul, aku ini nggak bisa kalau pakai kain terus tidak nutupi mata kaki, setiap aku sholat moral terus nih kain ini, gitu kan. Kemudian dikatakan oleh Rasulullah, kalau engkau Abu Bakar tidak termasuk. Ternyata yang dimaksud dimakan oleh api neraka itu huyala hanya itu. Jadi ketika menyengserkan kain sampai menutupi mata kaki itu dalam keadaan sombong. Jadi nyombongkan diri, merasa diri lebih lebih alim, lebih, pokoknya yang lebih lah, merasa diri lebih itu. Kalau zaman dulu itu panjang-panjangan celana, kalau sekarang mungkin tinggi-tinggian celana mungkin kalau sekarang. Kalau dulu itu panjang-panjangan celana ya. Ya celana tinggi tidak masalah, asal tidak sombong. Yang jadi masalah itu kalau dibarengi dengan sombong. Jadi sombongnya itu sebetulnya yang harus kita sikapi, bukan celananya apakah tinggi atau rendah gitu, bukan itu sebetulnya. Nah, ketika seseorang mau ruko supaya lebih nyaman rukonya, kadang-kadang kita kan memegang kain kita. Memegang kain itu secara refleks supaya ruko kita menjadi enak. Karena pada saat ruko itu kita tidak disunahkan untuk mengangkat tangan seperti ini, karena mengangkat pada saat mau sujud ini. Yang disunahkan untuk angkat tangan kan tiga itu. Satu pada saat takbiratul ihram, dua pada saat mau ruko, yang ketiga bangun dari ruko. Itu yang ketiga. Yang pada saat dari tegak mau sujud itu tidak dianjurkan untuk mengangkat tangan. Jadi karena tidak mengangkat tangan ya bisa ngatur celananya atau kainnya ini supaya nanti waktu sujud nggak koyak, apalagi sujud pret gitu, karena agak melorot kemudian tertendang oleh kaki kanan dan kiri, akhirnya koyak kan nampak bolong seperti itu. Jadi auratnya terbuka. Kalau sedikit tidak apa-apa, kalau banyak sampai ISIS gitu kata orang. Jadi terasa kalau ada angin masuk gitu, yang seperti itu yang tidak boleh, itu namanya sudah membuka aurat gitu. Ya. Wa yufarriqu baina asabihi, pada saat Rasulullah itu mengangkat kedua tangan ini merenggangkan jari-jarinya.
wa yufarriqu baina asabihi. Jadi jari-jarinya ini direnggangkan. Direnggangkan itu bukan berarti kayak gini, ini namanya muftaris, juga tidak benar yang seperti ini. Jadi renggangkan itu artinya tidak seperti ini. Tidak seperti ini, tapi ini direnggangkan seperti ini, biasa saja. Biasa saja, tidak dirapatkan seperti ini, tidak, tapi renggang biasa seperti ini. Renggang. Kalau ibu-ibu nanti di sini dijelaskan, tapi masih di dalam ini dijelaskan itu tidak setinggi ini. Karena apa? Karena menarik sikunya ke dalam perut. Apa alasannya kok begitu? Karena menarik sikunya ke dalam perut itu lebih menutup aurat untuk ibu-ibu. Tapi kalau bapak-bapak tidak, karena aurat bapak-bapak itu kan cuman antara pusat dan lutut. Jadi kalau misalnya sholat pakai celana pendek yang nutupi pusat sama lutut sudah sah itu, nggak usah pakai baju. Cuman ya sudah itu kan kalau nggak biasa terus masuk angin, ya. Karena terbuka bajunya. Jadi Rasulullah mengangkat kedua tangan pada saat takbiratul ihram itu sejajar dengan kedua baunya, maksudnya adalah ibu jari ini sejajar dengan telinganya dan merenggangkan jari-jarinya. 5 ruya Abu Hurairah radhiyallahu an, berdasarkan riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yang siru asabi'ahu fis sholati nashran, bahwa Nabi itu merenggangkan jari-jari tangannya itu benar-benar dalam keadaan merenggang. Tapi tidak muftaris. Muftaris itu nyengkram artinya. Muftaris itu seperti kucing nangkap tikus, itu kan berarti seperti ini muftaris itu, tapi tidak seperti itu. Ini merenggangkan. Jari-jarinya benar-benar renggang. Au yakunu ibtida'ur raf'i ma'abtida'it takbiri. Maksudnya adalah ketika Rasulullah SAW itu memulai takbiratul ihram, mengangkat tangannya itu serempak dengan mengucapkan takbiratul ihram. Jadi Allahu Akbar, maka dengan wantiahu ma intihaihi, dan selesainya serempak dengan selesainya. Maksudnya selesainya mengangkat tangan serempak dengan selesainya takbiratul ihram. Mengangkatnya serempak dengan takbiratul ihram, selesainya, menutupnya, meletakkannya juga serempak dengan selesai takbiratul ihram. Jadi Allahu Akbar. Nah, jadi udah bar itu udah selesai itu mengangkat tangannya. Tapi kan nanti di sini dijelaskan ada kadang-kadang orang sudah takbir tangannya nggak ngangkat-ngangkat. Allah, karena lupa mungkin. Allah. Nah, gimana itu kalau yang seperti itu? Di sini ada penjelasan berikutnya. Tapi ada juga yang tangannya lebih dulu kayak gini, tapi takbirnya nggak jadi-jadi, jadi kayak gini-gini terus. Nah, takbirnya nggak jadi. Ada yang seperti itu. Karena apa? Ingin mengkuatkan. Karena kan waktu takbir itu kan meletakkan niat di dalam hati. Jadi ketika meletakkan itu nggak jadi-jadi meletakkan itu, nggak nyambung-nyambung gitu. Karena sholat tanpa niat itu tidak sah sholatnya. Sholat harus niat. Niat itu letaknya di dalam hati, bukan di mulut. Yang di mulut itu namanya lafadz niat. Maka pada saat niat itu serempak dengan takbiratul ihram, maka mulut kita nggak bisa mau mengucapkan niat. Kita menyebut Allah, gimana mengucapkan niat? Mulut kita sedang Allahu Akbar. Selesai bar itu selesai niat. Kapan kita mau nyebut itu? Jadi niat itu nggak diucapkan di mulut, tetapi di dalam hati. Tapi ketika mulut kita mengucapkan Allahu Akbar, itu hati kita bisa masih berbunyi usalli fardhu subahi, usalli fardhal maghribi, masih bisa seperti itu. Di hati kita masih bisa. Nah, kalau nggak percaya Bapak Ibu boleh prakteklah itu. Ketika Allahu Akbar, hati itu sambil berbunyi usolli fardhu subahi rakaataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Pas ta'ala itu bar gitu, nyampe ke bawah itu. Jadi niat itu tidak dilafatkan karena niat itu di dalam hati. Karena itu ketika seseorang berubah niat walaupun tidak diucapkan di mulut, maka manjur perubahan itu, langsung batal sholatnya.
Misalnya tadi niatnya sholat maghrib, kemudian berubah, aku mau sholat isya aja lah, umpamanya kayak gitu. Walaupun di hati tidak diucapkan, maka itu manjur, langsung batal sholatnya. Kenapa? Karena niat itu memang tidak perlu diucap, niat itu di dalam hati. Oleh karena itu, wa in sabaqat al yadu asbataha marfu'atan. Kalau waktu takbiratul ihram itu ternyata tangannya yang duluan begini, belum bunyi-bunyi, maka tahan saja seperti ini sampai mengucapkan Allahu Akbar. Karena ada kayak gini, tapi belum takbir, nggak apa-apa. Ya angkat aja seperti ini sampai takbir dan turun sampai selesai. Umpamanya gini, Allahu Akbar, kan tangan dulu tadi, mulutnya belum. Kadang-kadang mulut dulu, tangannya belum. Nah, yang seperti itu gimana? Nanti ada penjelasan berikutnya. Jadi wa in sabaqatil yadu azbataha marfu'atan. Kalau tangannya yang mendahului naik sementara takbirnya belum mulai, maka angkat ditahan hatta yafrugha minat takbiri, sehingga selesai takbiratul ihram. Begitu takbiratul ihram selesai, bar itu langsung diturunkan ke bawah. Li'anna raf'a litakbiri. Karena apa? Karena maksudnya mengangkat tangan ini adalah untuk takbiratul ihram. Maksudnya mengangkat tangan itu. Lalu nanti di dalam syarahnya itu dijelaskan untuk apa kok mengangkat tangan seperti ini, apa manfaatnya angkat tangan sini. Itu nanti ulama berbagai macam pendapat kenapa mengangkat tangan. Ada yang mengatakan mengangkat tangan karena mengikuti Rasulullah, titik. Ada yang mengatakan pendapat mengangkat tangan karena sedang menghadap Allah, maka ini adalah merupakan penghormatan kepada Allah. Kalau kepada manusia melambaikan cuma satu, kalau kepada Allah dua. Ini penghormatan kepada Allah. Ada yang berpendapat seperti itu. Jadi bermacam-macam pendapat ulama itu kan manfaat. Kalau manfaat itu boleh dingertiin dan juga boleh tidak dingertiin. Seperti manfaat makan itu apa? Yang penting makan, kan gitu. Soal manfaatnya apa enggak tahu juga enggak masalah, yang penting makan gitu. Pagi sarapan, siang makan siang, malam makan malam. Yang penting makan itu. Enggak soal apa manfaatnya itu nanti aja dulu gitu. Jadi ada yang menyampaikan seperti itu. Li'anna raf'a litakbiri, karena mengangkat tangan itu tujuannya adalah untuk takbiratul ihram, fakana ma'ahum, maka harus bersamaan dengan takbiratul ihram. Karena niat mengangkat tangan ini adalah untuk takbiratul ihram, maka harus serempak dengan takbiratul ihram. Tidak boleh mendahului Allahu Akbar, enggak boleh seperti itu. Karena tujuan angkat tangan itu untuk takbiratul ihram. Jadi harus serempak dengan takbiratul ihram. Jadi kalau ada orang yang sholatnya Allahu Akbar, itu belum belajar itu. Belum belajar seperti itu. Ketika ngangkat tangan ini tujuannya untuk takbiratul ihram, maka harus serempak dengan takbiratul ihram. Baik itu tangannya duluan, ditahan dulu sampai takbiratul ihram Allahu Akbar, atau takbiratul ihramnya dulu karena lupa, mungkin tangannya nyusul Allahu Akbar. Boleh juga yang seperti itu. Jadi kedua-duanya boleh, tangan dulu boleh, takbiratul ihram dulu boleh, tetapi pada saat selesai harus serempak antara tangan dan takbiratul ihram. Karena takbiratul ihram ngangkat tangan itu niatnya adalah gunanya untuk takbiratul ihram, maka harus bersamaan dengan takbiratul ihram. Tapi kan tidak semua orang bisa ngangkat tangan seperti ini. Kalau tangannya sakit gimana? Atau tangannya pendek gimana? Atau bisa jadi tidak seperti ini, justru malah seperti ini. Karena kan bisa jadi kan kalau misalnya tangannya nggak bisa dibengkokin nggak bisa gini, kan jadi kayak gini. Nah, itu bagaimana itu yang seperti itu? Wa in lam yumkinhu raf'ahuma, kalau tidak mungkin untuk mengangkat kedua-duanya, tidak mungkin mengangkat kedua-dua tangan ini, au amkanahu
ihdahuma, atau mungkin cuma satu saja yang diangkat. Yang satu umpamanya orang sakit stroke umpamanya, kan nggak bisa diangkat, cuma satu tangannya yang main. Jadi Allah, kayak gini cuman kan. Kalau cuma satu yang bisa, atau raf'ahuma ila madunal mangkibi, bisa ngangkat kedua-duanya tapi nggak bisa tinggi-tinggi. Ada yang bahkan kelewat, ada yang cuma satu ngangkatnya, ada ngangkat tapi nggak nyampe-nyampe, cuma segini, udah nggak kuat lagi. Contohnya kemarin tahun 2016, pas lagi jadwal Isra Mi'raj padat, terjadi kecelakaan, ada orang lewat di depan saya, akhirnya saya ngerem mendadak, saya terloncat dari motor. Seperti Superman kayak gini, sakit sini. Nggak bisa digerai ini. Seperti kena stroke, nggak bisa digerai. Sampai kurang lebih setahun baru sehat. Jadi diborai pakai minyak tawon itu. Diborai pakai minyak tawon. Itu kalau diangkat nggak bisa tuh seperti ini. Jadi satu segini seperti ini. Karena memang sakit mau diangkat. Maka itulah idza amartukum bi amrin fa'tum minhu mastata'tum. Kalau aku perintah kalian untuk melakukan sesuatu, maka lakukan sesuai dengan yang kamu mampu. Oleh karena itu, ketika takbirnya, tangannya nggak nyampe ke sejajar dengan dua pundak, rafa'a, maka angkat saja. Bisanya seperti ini, angkat saja seperti itu. Bisanya seperti ini, angkat saja seperti itu. Jadi diangkat saja, tidak apa-apa. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Kalau aku perintahkan kalian untuk melakukan sesuatu, maka lakukan sesuai dengan yang kalian mampu. Jadi kita sholat ini dituntut sesempurna mungkin, akan tetapi semampu mungkin, tidak boleh memaksakan diri. Sebab kalau memaksakan diri akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti wudhu juga semampunya. Kemarin ada imam di Masjid Al-Muhajirin, masjid saya di Eka Jaya. Itu dia punya istri, istrinya stroke, istrinya pengen sholat, jadi dibilang, Pak, aku pengen sholat. Sementara dia nggak bisa ngambil air wudhu, dia pengen sholat tapi nggak bisa ngambil air wudhu. Anak-anaknya tidak ada, yang ada suaminya. Di pikiran suaminya, kalau aku memwudhukan istriku otomatis batal, kan nyentuh, otomatis batal. Jadi gimana itu? Jadi ngadu dengan saya seperti itu, ngadu. Jadi saya bilang, Pak, setiap kali saya di sini masa baru sekarang ngomong? Kan sering ketemu setiap salat jamaah bertemu, masa baru sekarang ngomong gitu. Jadi gini, kalau istri bapak memang pengen sholat, ya sholat saja, tidak apa-apa. Lalu gimana wudhunya? Wudhunya ya bapak wudhukan, karena anak-anak memang tidak ada di rumah, wudhukan saja. Kan aku nyentuh dia, nanti batal. Ya iya, kalau nyentuhnya sih batal, tapi jangan niatkan nyentuh. Tapi niatkan tangan bapak yang ngenai dia itu diniatkan sebagai gayung atau sebagai air yang meratakan ke anggota tubuh istri bapak. Jadi niatnya jangan niat nyentuh. Kalau niat nyentuh batal, tapi kalau niatnya tidak nyentuh, walaupun nyentuh itu tidak batal. Jadi seperti ini. Ketika seseorang berwudu, itu kan kalau pagi-pagi itu disunahkan mencuci tangan dulu sebelum berwudu. Kenapa kok disunahkan untuk mencuci tangan? Biar nggak ada najis di tangan ini. Karena kadang-kadang tangan ini dipakai sebagai gayung. Migrofah dalam bahasa fikihnya itu. Jadi ketika dipakai sebagai gayung, maka walaupun air itu cuma seember, tangan kita nyelup seperti ini, tidak mustakmal air itu. Kenapa? Karena niat kita, tangan kita ini jadi gayung, bukan tangan kita ini sedang dibasuh. Oleh karena itu gayung harus bersih. Walaupun seandainya gayung beneran di situ ada tai ayam, itu menjadi najis airnya. Oleh karena itu harus dicuci dulu. Karena kalau malam itu tangan ini sering jalan kemana-mana, kita nggak tahu nyelip-nyelip jalannya. Nah di situ terus terkena
bagian-bagian yang najis. Oleh karena itu pagi-pagi itu harus dicuci dulu tangan ini. Setelah dicuci baru boleh dijadikan migrofah, boleh dijadikan gayung. Nah, bapak tadi juga begitu. Tidak niat menyentuh, tapi niat memwudukan istrinya itu. Lalu setelah dia, oh bisa Ustaz? Ya bisa, kenapa tidak bisa? Itu dalam keadaan darurat kan, karena dia tidak bisa berwudu sendiri. Oleh karena itu idza dzaqat ittasaat, kalau itu sesuatu itu sudah menyempit maka akan menjadi lapang. Yang tadinya sulit, saking sulitnya kesulitan itu akan menjadi lapang. Sebaliknya kalau berlebih-lebihan itu akan menjadi sempit. Kalau sempit menjadi lapang, kalau berlebih-lebihan lapangnya itu menjadi sempit. Oleh karena itu daging babi itu halal kalau dalam keadaan terpaksa. Famaniturra ghairu bagin fala adin fala itsma alaihi. Tapi dalam keadaan terpaksa dan tidak berlebih-lebihan. Nah, di sini ketika Pak Imam tadi istrinya mau sholat, setelah saya kasih tahu seperti itu, baru dia memwudhukan istrinya, baru dia sholat seperti biasa. Senang hati orang biasa sholat kemudian nggak sholat kan menjadi menjadi nggak nyaman kan gitu. Wa in kana bihi illatun, apabila kalau ada orang yang punya masalah di tangannya, idza rufi'al yadu, ketika tangan itu diangkat, jawazal mangkibi, itu tangan diangkat melebihi baunya. Bau bukan bau ya, baunya melebihi baunya, melebihi pundaknya. Misalnya diangkat tuh kayak gini ngangkatnya, melebihi pundaknya seperti itu pada saat mengangkat tangan. Rafa'a, maka angkat saja, nggak apa-apa. Melebihi kayak gini juga nggak apa-apa. Bisanya memang seperti itu. Li'annahu ya'ti bil ma'muri bihi, karena itu sesuai dengan perintah. Atau mungkin ketika angkat tangan tuh tangannya nggak bisa ke depan nih. Mungkin kayak gini tangannya. Dikedepankan nggak bisa. Jadi Allah Akbar, jadi kayak gini, nggak apa-apa, sebisanya saja. Karena perintahnya seperti itu. Wa ziyadatun huwa maghlubun alaiha, lebihnya di atas pundak ini tidak jadi masalah karena memang tangannya bermasalah. Wa inna siya ar-raf'a, lalu bagaimana kalau orang takbiratul ihram tapi lupa ngangkat tangan, sudah Allah udah kayak gitu tapi belum selesai, lupa ngangkat tangan, baru ingat wa dzakara qabla ayyafruga minat takbiri, takbirnya belum selesai baru ingat, oh iya belum angkat tangan, langsung diangkat, Allahu Akbar, seperti itu. Kalau lupa ngangkat tangan, langsung saja tangannya diangkat. Oleh karena itu atabihi, langsung saja tangan diangkat. Li'anna mahallahu bakin, karena masih bisa mengangkat tangan karena takbirnya belum selesai. Jadi di sini bisa disimpulkan ketika seorang takbiratul ihram, maka takbiratul ihramnya itu sejajar dengan kedua pundak. Sejajar dengan kedua pundak artinya pundak kanan dan pundak kiri. Dan menurut riwayat Wa'il yang dijelaskan oleh Imam Rafi'i, sejajar dengan pundak itu, jari-jari tangannya itu adalah sejajar dengan kedua telinganya. Oleh karena itu lebih memperjelas Imam Rafi'i, ibu jari ini sejajar dengan telinganya. Lalu bagaimana kalau seandainya tidak bisa sejajar seperti ini, maka diangkat sebisanya. Bisa angkat satu ya angkat satu saja, atau kedua-duanya tapi cuma segini mampunya, bisanya segini nggak apa-apa, atau seperti ini juga nggak apa-apa. Karena perintahnya adalah idza amartukum bisyai'in fa'tu mastata'tum atau fa'malu mastata'tum. Kalau aku perintahkan sesuatu, kata Rasul, dengan melakukan perbuatan maka laksanakan sesuai dengan kemampuan. Barangkali di situ saja, selanjutnya kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Pertanyaan kami
takbiratul ihram itu mengangkat tangan bapak-bapak dan ibu-ibu itu sama apa tidak? Yang kedua, sholat sunat wudu boleh nggak dilaksanakan di masjid sedangkan wudunya di rumah? Terima kasih. Iya. Yang pertama, ada nggak perbedaan antara takbiratul ihram laki-laki dan perempuan? Ada perbedaannya. Perbedaannya hanya sekedar tinggi dan rendahnya saja, tapi sama-sama mengangkat kedua tangan. Perempuan takbiratul ihram mengangkat kedua tangan, laki-laki takbiratul ihram juga mengangkat kedua tangan. Cuman karena perempuan itu ketika mengangkat kedua tangan itu disunahkan sikunya ini merapat ke perut, maka tidak bisa tinggi. Tidak bisa tinggi, jadi seperti ini. Kenapa kok merapat ke perut? Itu alasannya adalah untuk menutup aurat. Kalau ibu-ibu takbirnya seperti ini, kan terbuka ini. Kalau ada angin kan masuk ini. Membuka aurat yang seperti itu. Tapi kalau laki-laki memang ini harus diangkat, sikunya harus diangkat supaya tangannya ini naik sejajar dengan pundak. Jadi bedanya adalah kalau perempuan takbirnya prakteknya seperti ini, kalau laki-laki prakteknya seperti ini. Jadi ininya laki-laki direnggangkan, kalau perempuan dirapatkan ke perut. Itu seperti sujud juga begitu, dirapatkan ke perut, jangan dilebarkan seperti itu. Itu alasannya adalah untuk lebih menutup aurat itu. Kemudian sholat sunnah wudhu boleh tidak dilakukan di masjid? Jawabannya boleh, ketika jarak antara wudhu dengan ke masjid itu tidak lama-lama. Misalnya jaraknya 1 jam gitu, itu sudah lewat lah itu kan. Tapi kalau jaraknya dekat nggak masalah sholat wudhu di masjid. Tapi ketika sholat wudhu itu kan sebelum sholat yang lain. Oleh karena itu kalau di masjid ya langsung sholat wudhu, jangan tahiyatul masjid. Maka lebih utama sholat wudhu itu adalah di rumah masing-masing. Kalau wudhunya di rumah. Tapi kalau wudhunya di masjid, ya tinggal pilih mau sholat tahiyatul masjid apa mau sholat wudhu. Sholat sunnah wudhu apa sholat tahiyatul masjid, tinggal pilih. Kalau saya pilih, kalau wudhu di masjid nih, saya pilih sholat wudhu. Kenapa kok begitu? Kalau sholat wudhu otomatis sudah mendapat sholat tahiyatul masjid. Kalau sholat wudhu otomatis sudah langsung dapat sholat tahiyatul masjid. Karena sholat tahiyatul masjid itu intinya adalah sholat pertama sekali belum duduk. Ketika kita sholat pertama sekali di masjid belum duduk, itulah namanya tahiyatul masjid. Sendirian atau disendirikan tahiyatul masjid boleh, digabung dengan sholat yang lain juga boleh, tapi dengan syarat belum duduk. Tapi kalau ibu sholat tahiyatul masjid dulu, diniatkan tahiyatul masjid khusus, maka sholat wudhunya sudah stop itu. Kan sholat wudhu itu sholat dilakukan setelah wudhu, sebelum melakukan sholat yang lain gitu. Jadi boleh dilakukan di masjid dengan syarat belum sholat yang lain. Kira-kira gitu. Selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz. Kami tanya, masalahnya itu kalau tidak serempak dengan takbiratul ihram boleh apa tidak? Atau sholatnya sah atau tidak? masalah niat itu kalau tidak serempak dengan takbiratul ihram boleh apa tidak? Ketika niat itu memang harus serempak dengan takbiratul ihram, karena niat itu letaknya di awal dan gerakan awal pertama dalam sholat adalah takbiratul ihram. Kita nggak boleh pasang niat itu pada saat kita sudah membaca surah Al-Fatihah. Waktu membaca surah Al-Fatihah misalnya udah inni wajjahtu wajhiya lillazi wa ma ana minal muslimin usolli fardhal maghribi salasa rakaatin. Enggak sah salatnya seperti itu. Enggak sah. Jadi niat salat itu harus berada di awal. Seperti tadi subuh saya sampaikan di masjidnya Pak Lohot. Kebetulan hari ini Pak Lohot mungkin
ada halangan nggak bisa pergi ke masjid, biasanya saya sangat senang kalau beliau pergi ke masjid karena membantu jawab pertanyaan. Nah, tadi pagi beliau tidak ada, jadi tadi juga ditanyakan seperti itu. Ketika seseorang melakukan ibadah, maka niat itu adalah di awal. Tapi apakah semua ibadah? Tidak semua ibadah. Ada ibadah-ibadah tertentu itu bisa diwakilkan niatnya. Contoh nyembelih binatang kurban, boleh diniatkan kepada tukang penyembelih. Atau membagikan zakat, boleh diwakilkan kepada orang yang membagikan, boleh diwakilkan niatnya. Yang satu lagi, ada yang boleh diwakilkan tapi ada syarat. Syaratnya tidak mampu. Ketika dia tidak mampu maka boleh diwakilkan. Apa itu? Haji. Haji ketika tidak mampu boleh diwakilkan. Termasuk niatnya boleh diwakilkan dengan syarat tidak mampu. Lalu apakah ada kalau niat itu dibelakangkan setelah selesai pekerjaan, setelah selesai ibadah, setelah selesai perbuatan baru niat? Atau mungkin besok niatnya, selesainya hari ini, selesainya pekerjaan itu hari ini, tapi niatnya yang besok umpamanya, atau niatnya sudah berlalu, pekerjaan sudah berlalu, baru niat, misalnya kemarin kita sudah melakukan ibadah itu, niatnya baru sekarang. Ada yang juga seperti itu. Apa itu? Di antaranya adalah bayar hutang. Yang penting sudah terbayar baru niat boleh. Karena kalau sudah terbayar, yang punya hutang nggak akan nagih lagi, yakin lah itu. Sah itu, makanya itu bayar hutang itu sah atau tidak sahnya itu tidak tergantung pada niat, tapi niatnya itu akan memperoleh pahala. Jadi tadi subuh saya sampaikan, kalau pengen punya banyak pahala, banyak-banyak utang. Karena mengembalikan niat, udah utang lagi, mengembalikan niat lagi gitu. Nah, jadi ini jangan dipraktekin, nanti terus ngutang terus. Jangan dipraktekin. Nah, jadi niat di dalam sholat ini tidak seperti yang lain, harus diletakkan di awal serempak dengan takbiratul ihram. Oleh karena itu, ketika kita sebelum takbiratul ihram kita sudah membaca usolli fardal maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Untuk apa ini? Ini untuk menetapkan hati pada saat takbiratul ihram. Allah. Ini sudah tahu kalau sekarang sedang sholat maghrib, tahu sekarang sedang sholat isya, tahu karena disebutkan duluan. Makanya lafadz niat itu adalah untuk mengkokohkan niat di dalam hati. Saya yakin kita ini rata-rata pakai usolli, jadi sudah beres lah itu di dalam hati, otomatis udah langsung masuk. Cuman kadang-kadang ada orang sholatnya isya tapi usolli fardal maghribi. Mana yang nanti itu yang digunakan? Yang digunakan ketika takbir tadi ingatnya mana? Kan kadang ada usolli fardal maghribi padahal isya ini, padahal isya. Tapi begitu takbiratul ihram, oh tadi salah itu kan. Tadi salah, bukan maghrib tapi isya. Jadi waktu takbiratul Allah langsung ingat, sekarang ini saya sholat isya 4 rakaat kan gitu. Maka pada saat itu yang digunakan adalah niat yang ada di dalam hati itu tadi, bukan yang di mulut tadi. Kadang-kadang kan seperti itu, kita mau sholat isya, niatnya bunyi maghrib, niat sholat maghrib, bunyinya isya. Kadang-kadang seperti itu. Karena kita nggak konsentrasi, itu kelihatan orang sholatnya itu hanya memenuhi kewajiban gitu. Jadi sholatnya bukan karena rindu kepada Allah. Berikutnya, Assalamualaikum. Izin tanya Ustaz, ketika sholat berjamaah di masjid ada jamaah ketinggalan karena hanya seorang diri di saf belakang, bolehkah menarik jamaah yang di saf depan untuk mengawani? Iya. Ketika sholat berjamaah di masjid ada jamaah ketinggalan karena hanya seorang diri di saf belakang, bolehkah menarik jamaah yang di saf depan untuk mengawani? Jawabannya adalah boleh menarik, asal yang ditarik mau. Masalahnya nanti yang ditarik tidak mau, tarik mundur maju lagi, tarik mundur maju lagi. Tapi dengan syarat tidak boleh jauh-jauh. Tidak boleh jauh-jauh itu maksudnya gini, jangan sampai melangkah lebih dari 3 langkah. Kalau nanti lebih dari 3 langkah dan melangkahnya berturut-turut, maka batal sholat kita.
kita membatalkan sholat orang karena kita tarik ke belakang, tarik paksain, nggak boleh itu, nggak boleh. Ya walaupun seandainya kita sholat sendirian di belakang karena memang sudah nggak ada yang lain lagi dan di depan itu sudah nggak muat, itu artinya sholat dalam keadaan darurat. Kalau sholat dalam keadaan darurat seperti itu, ya sholatnya tetap sah. Itu ada di dalam Tuhfatul Ahwadhi, itu disebutkan seperti itu. Jadi yang afdol itu adalah ada kawannya dalam saf itu, tidak sendirian. Tetapi kalau memang kondisinya tidak mungkin dan kita pengen sholat berjamaah, ya sendirian ya sah sholat berjamaah ya. Tidak ada yang mengatakan tidak sah, itu tidak ada. Tapi afdol dan tidak afdol. Ketika afdolnya adalah dalam satu saf tidak sendirian. Tapi afdolnya dalam satu saf itu ada 2, 3, dan 4 dan seterusnya. Tapi ketika sendirian itu keafdolannya kurang. Tapi kalau sholatnya tetap sah sholatnya. Berikutnya Assalamualaikum, ditanya, mengangkat tangan setelah sujud kedua dilakukan pada setiap rakaat atau pada rakaat ketiga saja? Takbiratul ihram. Mohon apa ya? Apakah serentak juga dengan mengangkat tangan? Iya. Ini tulisannya bagus sehingga susah dibaca. Mengangkat tangan setelah sujud kedua. Mengangkat tangan setelah sujud kedua ke atas itu, ketika dari bawah ke atas itu Allahu Akbar, itu boleh mengangkat tangan seperti itu, boleh, dan tidak juga boleh. Karena yang lebih disunahkan 3 tadi, saat takbiratul ihram, saat mau ruku, dan saat bangun dari ruku. Tapi ketika tegak itu langsung begini juga boleh, begini dulu juga boleh. Tapi pada saat mau ruku itu nanti takbir, bangun dari ruku takbir. Jadi yang dikuatkan, yang dianjurkan, yang disunahkan itu ada 3. Saat takbiratul ihram, saat mau ruku, dan saat bangun dari ruku. Ketika bangun dari sujud bisa langsung seperti ini, tidak usah seperti ini, tidak usah. Ini pada sujud kedua dilakukan pada setiap rakaat atau pada Awal rakaat ketiga saja, takbiratul takbir awal. pada awal rakaat. Oh, pada awal rakaat ketiga, awal rakaat ketiga. Jadi setelah tahiyat awal. Oh, pada tahiyat awal ya. Awal tegak gitu. Kan gitu bisa dia. Oh gitu. Jadi ini yang sunnah intinya 3 tadi itu. Yang ini boleh-boleh saja, tidak masalah, tidak membatalkan sholat. Tetapi yang dianjurkan adalah yang 3 itu tadi. Pada saat takbiratul ihram, ketika mau ruku dan bangun dari ruku. Jadi itu yang disunahkan. Walaupun seandainya setiap takbir mau mengangkat tangan juga boleh-boleh saja, tidak masalah. Yang ini mungkin pertanyaan sudah sama. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, apakah setiap sholat lebih dari 2 rakaat disunahkan juga untuk mengangkat kedua tangan setiap ber-2 rakaat? Iya, sama pertanyaannya ini. Ini sama pertanyaan dengan ini. Jadi ketika kita melakukan sholat, intinya supaya kita ingat semua, yang disunahkan itu berdasarkan riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu an, itu mengangkat tangannya adalah saat takbiratul ihram pertama. Yang kedua saat mau ruku Allahu Akbar, mau ruku. Yang ketiga bangun dari ruku. Ini menurut riwayat Ibnu Umar radhiyallahu an. Ini pertanyaannya sama, maka jawabannya saya ulang lagi itu. Berikutnya ini masalah wudhu. Masa apa yang tidak boleh bersentuhan dengan isi atau wudhu batal? Kemudian yang tidak batal masa apa? Oh gitu, ya.
Mazhab apa yang tidak batal bersentuhan dengan istri atau apa? Mana? Atau wudhu batal. Wudhu batal. Oh gitu, maksudnya wudhu batal ya. Madhab Syafi'i itu ketika bersentuhan antara laki-laki dan perempuan, asalkan itu bukan anak dan bapak atau anak dan emak atau mahram, itu tidak batal. Kalau madhab Syafi'i, bersentuhan yang masih mahram itu orang yang tidak boleh dinikahi, maka itu tidak batal puasanya. Tetapi kalau tidak puasa, tidak batal wudhunya. Kalau dia boleh dinikahi, artinya ajnabi, orang luar yang boleh nikah dengannya, itu batal. Seperti suami dengan istri, karena dia boleh nikah, kan suami istri boleh nikah kan? Kalau nggak nikah nggak jadi suami istri. Nah, di situ kalau sentuhan batal, itu madhab Syafi'i. Loh, bagaimana cara wudhunya madhab Syafi'i dan apa yang membedakan? Yang membedakan adalah pada saat membasuh kepala. Lalu madhab apa yang tidak membatalkan? Mazhab Maliki. Ketika kita menganut mazhab Maliki, maka pada saat kita berwudhu dengan menggunakan cara wudhunya Imam Malik, maka bersentuhan laki-laki dan perempuan itu tidak batal. Apa yang membedakan? Pada saat membasuh kepala. Untuk Imam Malik ketika membasuh kepala itu adalah mengusap tangan ini dengan air, terus diusapkan dari depan ke belakang, kemudian naik 3 kali, dilakukan seperti itu. Tetapi kalau Imam Syafi'i itu tidak seperti itu hanya sunnah. Kalau Imam Syafi'i yang dimaksud mengusap kepala adalah sebagian kepala. Yang penting kepala. Apakah sebelah sini, apakah sebelah sini, apakah sebelah sini. Kalau ibu-ibu biasanya sebelah sini, atau sebelah sini, atau sebelah sini. Yang penting itu kepala sebagian. Maka ketika cara wudhunya cara Imam Syafi'i, maka yang membatalkan juga cara Imam Syafi'i, yaitu bersentuhan laki-laki dan perempuan itu batal. Tapi kalau cara wudhunya adalah cara wudhu Imam Malik, maka antara laki-laki dan perempuan, suami istri, sentuhan tidak batal. Untuk suami istri ini, sentuhan tidak batal. Kenapa? Karena wudhunya ngikut, dan ini namanya pindah madhab gitu ya. Masalahnya apa? Ketika tawaf itu sulit sekali kita menghindarkan diri dari sentuhan perempuan-perempuan lain saat tawaf, karena berjubel-jubel di situ. Tangan diselamatkan, kaki yang diinjak. Kaki diselamatkan, tangan pula nanti yang kena, jadi susah. Maka pada saat itu kita berwudu ngikut cara wudunya Imam Malik, maka bersentuhan santai, tidak batal. Tapi kalau kita ngikut Imam Syafi'i, begitu sentuh, minggir, ambil wudu lagi di Zam-Zam, di air Zam-Zam itu. Kemudian teruskan lagi tawaf, sentuhan, minggir lagi, ada air Zam-Zam itu, wudu lagi. Tapi tidak ngulang, teruskan. Ya itu yang lama, itu selesai tawafnya gitu. Selanjutnya, Pak Ustaz, kebanyakan setiap jemaah bermacam-macam takbiratul ihram. Ada yang dibawa pusat dan ada yang sedekah. Apakah ini sah? Apakah ini sunnah? Terima kasih. Iya. Iya, ya. Jadi intinya sholat itu sah atau tidak sah itu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Ketika yakin itu adalah benar, ya tentu aja adalah sah. Tetapi ketika dia sendiri tidak yakin itu benar, hanya ikut-ikutan, nah itu yang menjadi masalah. Itu. Saya pernah bertanya kepada seseorang, kenapa kok ketika bangun dari sujud mau tegak itu kok tangannya seperti ini? Dia katakan di dalam buku, katanya dia belajarnya kepada buku. Di dalam buku, tidak tahu buku siapa yang dibuat. Di dalam buku itu disebutkan kalau tegak itu tangannya menggenggam. Padahal Imam Nawawi itu menyebutkan begitu tegak tangan genggam, itu hadisnya tidak ada.
La aslalahu, disebutkan seperti itu. Tidak ada dasarnya hadis itu. Hadis itu dibuat-buat, tidak ada yang sesungguhnya. Kalaupun seandainya tegak dengan bertumpu dengan lantai, bertumpu dengan tanah, itu bukan kal'ajin tapi kal'ajis. Kayak seperti ini kal'ajin, seperti orang adoni kue. Tetapi kalau yang ada hadisnya itu adalah kal'ajis, seperti orang tua yang lemah. Orang tua lemah tentu kalau tegak tangannya seperti ini, tangannya seperti ini, buka gini. Nggak ada orang tua lemah tangannya begini. Ini orang tua mantan petinju kalau begini nih. Nah, jadi bagaimana sholat yang sebenarnya pada saat kita takbiratul ihram? Pada saat takbiratul ihram yang benar adalah sholatnya tangannya sejajar dengan pundak. Sejajar pundak berarti pundak itu ada kanan ada kiri, berarti adalah sebelah kanan dan sebelah kiri. Kalau yang seperti ini itu tadi belajarnya kepada buku atau belajarnya kepada YouTube yang tidak jelas, tidak pernah ketemu dengan orang tersebut, dan orang tersebut juga kita tidak tahu kemampuan ilmu agamanya seperti apa, pernah belajar di pondok atau tidak, atau pernah belajar ke guru atau tidak. Kadang-kadang hanya pintar-pintaran saja kayak gitu. Nah, ketika seseorang itu belajar tidak dengan guru, maka gurunya adalah setan. Dan ini ada di dalam sebuah kitab itu namanya Al-Hulal Al-Ibriziyah. Nah, saya sempat baca itu kitab Al-Hulal Al-Ibriziyah. Di situ dijelaskan bahwa Al-Albani yang diagung-agungkan oleh orang sebelah itu, Al-Albani itu nggak punya guru. Itu di dalam kitab Al-Hulal Al-Ibriziyah itu seperti itu. Itu yang menyebutkan siapa? Itu yang menyebutkan adalah Bin Baz. Disebutkan di situ Al-Albani itu tidak punya guru. Saya masih nyimpan isi kalimat di dalam kitab itu. Saya pernah membaca. Maka orang yang belajar tanpa guru itu berbahaya. Belajar tanpa guru, maka orang itu gurunya adalah syaitan. Supaya kita tidak berguru kepada setan, maka kita harus datang kepada ulama gitu. Oke, terima kasih Bapak semua untuk menunjukkannya kepada ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina Rasulillah ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada. Allahumma ij'alna fahman ka fahmin nabiyyin wa hifdhan ka hifdzil mursalin ka ilhamil malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.